Halo Bunda dan Ayah semua, selamat siang. Apa kabar? Baik ya, semoga sehat-sehat selalu. Hari ini saya Gracia Danarti, pemimpin redaksi dan komunitas Ayah Bunda dan Parenting Indonesia. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Reisa Broto Asmoro. Nanti kita akan diskusi, kita akan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai deh, seputar mengajarkan anak pola hidup bersih dan sehat sejak dini. Sebenarnya pola hidup bersih dan sehat ini bermulanya dari kita orang tuanya ya, bagaimana kita bisa menularkan kepada anak-anak kita. Baik, kita undang saja Dr. Reisa ya. Halo. Halo, selamat siang. Apa kabar, Mbak Gracia? Iya, apa kabar? Apa kabar ayah bunda semuanya? Baik, ini kita baik semua pasti ya. Ya Bunda di sana. Amin. Nih, Dokter Reisa. Iya, halo. Semoga semua sehat ya. Di sini lagi sama nih hujan juga. Udah Sama mendung-mendung, ya. sekarang udah mulai gerimis. Gimana? Habis Eh, praktek ya? Habis banyak banget sih kegiatan kayak udah nggak praktek sebenarnya karena prakteknya kan di klinik kecantikan nih. Jadi hanya Oke. untuk yang emergency aja yang dibuka. Jadi otomatis klinik lain tutup. Ya, jadi work from home juga deh akhirnya ngalamin juga deh. Nggak bisa nggak bisa praktek gitu. Iya. Ini ya, konsultasi online juga. Online jadinya online terus juga akhirnya banyak ngisi seminar hampir tiap hari, Oh, webinar, IG live gitu. Terus macam-macam sih akhirnya banyak kegiatan sama anak juga nih Mbak, karena anak juga kan school from home ya. iya. Jadi semuanya online. Oh iya. Iya, apa kabar Ania? Ania Yo, sehat, alhamdulillah. Yoda juga sehat. iya. Semuanya Ania kelas, lagi seru. iya. Kelas berapa sekarang Ania? Ania masih TK apa jatuhnya ya? TKB. TKB. TKB ya. Umur 5 tahun sih. Gitu. Iya. Kalau Yoda masih kecil ya. Yoda masih preschool ya, 2 tahun. Masih bersekolah. Oh, ya, itu Tapi gimana? udah sekolah online juga tiap hari. Jadi tantangan Oh ya. tersendiri juga. Iya. Karena dia kan harusnya emang udah sekolah dari 18 bulan. Terus Ya. kemarin itu dia baru lewatin tuh masa adaptasi, dia harus sekolah sendiri, dia udah enjoy. Tiba-tiba harus ngalamin sekolah online di mana saya emang nggak pernah ngasih dia gadget. Jadi agak kaget Mhm. kan dia harus Iya. dihadapkan sama gadget setiap hari gitu. Wah, itu tantangan banget sampai sekarang masih perjuangan. Oke, dia merhatiin 5 menit aja saya udah seneng banget. Oh, dia nggak bisa ini dengan gadgetnya ya? Maksudnya karena Nggak tidak ngerti. terbiasa ya? Oh, nggak Iya. ngerti, iya. Oke, sementara sekarang Tiap anak-anak harus harus gadget banget ya? bener, mau nggak mau akhirnya beradaptasi kan, gitu. Iya, betul. Ini banyak yang menyapa ini, ada yang sampai kerjaan Iya, pending dulu nonton wah, dokter. hai. Hai semuanya, Bunda Break dan dulu, kita Ayah. Iya. nonton. Nah, ini perilaku hidup bersih dan sehat ini yang bisa Ya, diterapkan dalam keluarga ini apa aja sih? Sehingga kita bisa jadi pola gitu. Kalau pola itu kan sesuatu yang udah rutin ya. Itu bener. apa aja tuh, Dok? Sebenarnya PHBS itu kayaknya udah harus jadi kebiasaan sih, karena kalau dari kecil kita membiasakannya seperti itu, nanti sampai besar kita akhirnya akan terbiasa dan nggak merasa bahwa itu sesuatu yang eh, apa harus diingat-ingat karena udah ya Mhm. udah jalannya udah harus begitu. Misalnya yang paling simpel dan paling sering diingetin di TV-TV, Mhm. di media, di semua ya, itu cuci tangan. Kayaknya nggak capek-capek ya ngingetin orang cuci tangan yang baik dan benar. Soalnya apa? Karena itu hal simpel yang sekarang itu jadi andalan semua orang menghadapi pandemi seperti ini, tapi untuk penerapannya rasanya orang masih sering menyepelekan. Bener kan, Mbak? Kayak misalnya, Iya. ya oke kita tahu cuci tangan harus 6 langkah, 20 detik gitu ya, tapi apakah beneran itu Mhm. diterapin setiap hari? Nah, ini yang tampaknya harus terus-terusan diingetin. Nah, kalau udah dewasa kan agak sulit ya, karena udah terbiasa kucuk-kucuk udah selesai. Nah, makanya Iya. dari kecil nih jadi kebiasaan. Kayak anak-anak aku Mhm. kebetulan di sekolahnya memang dari dulu mereka masuk sekolah, dari 18 bulan, dua-duanya kan Mhm. sekolah di umur 1,5 tahun. Itu Mhm. sebelum masuk kelas, semua emang sudah harus cuci tangan dulu. Dan cuci Mhm. tangannya dengan 6 langkah itu. Jadi sejak mereka mengenal kata-kata cuci tangan dan kegiatan cuci tangan, mereka taunya, oh cara cuci tangan ya begitu. Jadi nggak Mhm. pernah skip one step gitu, karena yang mereka tahu ya ini kan belum bersih yang bagian ini misalnya kalau misalnya nge-skip satu step
Jadi sampai sekarang saya nggak perlu ngerasa kayak wah ngingetin mereka bener ya cuci tangan udah bener belum tadi langkahnya gimana, enggak, karena begitu mereka cuci tangan ya udah mereka kan otomatis gini-gini gitu kan. Oh, oke. Jadi Iya, iya. udah jadi apa, udah di luar kepala gitu, nggak perlu diinget-inget lagi, tapi udah otomatis mereka ngelakuin kayak gitu. Jadi sebenarnya buat Mhm. ini mungkin bunda-bunda ini ayah yang ada di sini mulai dari sekarang deh biasain itu untuk anak-anak, karena nanti akan jadi seperti apa ya, seperti Habit ya. kegiatan harian, yes, gitu, Ya. habit. Heeh. Habit besan. Ini yang mesti Yes. mesti kita ini sekarang ya, bahwa mesti kita ingat sekarang dan mulai Hmm, kita terapkan gitu loh. Mungkin ini adalah saatnya kita di masa pandemi ini untuk memperbaiki kualitas hidup ya, bener ya. bener, bener, bener. Kualitas hidup, kualitas kesehatan, dan Kesehatan, lain-lain. iya, Yes. kualitas kesehatan selama ini mungkin kita abai ya, kayaknya cuci tangan itu sesuatu yang simple, gampang Diremehkan. diabaikan ya. Yes, Iya, gampang diabaikan, betul. diremehkan ya. Kenapa sih Heeh. dok? Kok yang Heeh. di ini tuh cuci tangan banget? Ada apa gitu Hmm. dengan tangan kita sebenarnya dok? Karena ini kan pandemi ini kita tahu virusnya, virus corona ini kan menular dari droplets. Droplets Ya, itu air liur atau percikan air-air gitu yang keluar ketika ya, kita berbicara, ketika batuk, ketika bersin, bisa dari mulut, bisa dari hidung gitu ya. Dan kita ya, ngomong gini aja kan kadang kita nggak ngelihat nih ada yang keluar. Nah, ya. itu yang membawa virus. Akhirnya ketika orang banyak keluar rumah, misalnya banyak beraktivitas, itu percikan-percikan itu bisa kita temukan di mana-mana karena dia Mhm, bisa nempel di mana, di mhm, barang-barang. Misalnya kita juga suka ngucek-ngucek atau kita batuk pakai telapak tangan gitu ya, nggak mhm, menerapkan etika mhm, batuk. Terus ini virusnya semua ada di tangan kita, akhirnya kita nempelin ke barang-barang yang kita sentuh tanpa kita sadari karena kita nggak bisa lihat. Akhirnya orang lain mhm, akan menyentuh barang yang sama dan kemudian bisa menularkan ke diri sendiri. Makanya kenapa sebelum kita menyentuh area yang paling penting di wajah kita, mhm, hidung, mulut, dan mata, kita harus cuci tangan dulu. Itu tujuannya mhm, sebenarnya yaitu untuk mengeliminasi si kuman-kuman, termasuk si virus corona ini. Karena kita mhm, nggak bisa lihat kumannya, karena kalau misalnya kita lihat nih under mikroskop yang sangat kecil, mhm, itu kuman tuh bisa ada jutaan di sini, dan kumannya tuh mhm, ada yang flora normal, ada yang nggak normal. Jadi ya, ya lebih baik, lebih aman kita cuci tangan aja. Itu hal simple yang bisa mhm. menyelamatkan nyawa, gitu. Iya, 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 iya. Nggak hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang sekitar ya dok ya. Betul, betul banget. Iya, oke. Karena banyak Nah, orang yang nggak tahu juga mereka punya virus ini atau enggak gitu kan. Kadang iya kan betul, kita iya. karena kita nggak tahu, bahkan ada orang-orang yang tanpa gejala, ada Mhm, orang-orang yang mungkin udah kena tapi belum ada gejalanya, belum muncul gitu. Jadi merasa masih mhm, sehat. mhm. Akhirnya beraktivitas seperti biasa, menularkan ke orang lain. Ya, itu kan serem banget kalau kayak gitu. Dan paling mudah Iya. penularannya kan melalui apa yang disentuh Iya, gitu. tangan ya, karena kita pegang Yes. sana, pegang sini, sentuh sana. Nah, Mm. selain itu apa dok untuk Mm. apa perilaku hidup sehat ini untuk di rumah deh gitu? Yes. Kita bisa ajarin ke Kalau anak tuh apa lagi ya? Oke, kalau misalnya kita pisahin nih PHBS gitu ya, perilaku hidup Ya, bersih. Bersih itu ya, untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitar. Sama ya. hidup sehat. Nanti akan ada lagi. Nah, kalau kita ngomongin soal kebersihan, tadi salah satu contohnya untuk diri sendiri itu adalah Mhm, cuci tangan. Terus mhm, sekitar, lingkungan sekitar ya. Jadi ajarin anak-anak untuk misalnya buang sampah ke tempatnya, untuk membersihkan area bekas dia main, misalnya gitu bisa diterapkan di mhm, rumah. Terus misalnya mhm, ajak dia untuk cuci piring sendiri, ajarkan dia untuk apa, ngepel, nyapu sendiri, melakukan mhm, house chores-nya sendiri. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab terhadap diri mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dari kecil mhm, gitu. mhm, Jadi ya jangan takut anak itu mecahin piring, jangan takut mereka ngerusak barang gitu. Tapi yang penting kalau mereka udah punya rasa tanggung jawab seperti itu, nanti selain bonusnya mandiri, tapi kebiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan juga akan muncul dari kecil gitu. Iya, iya, banyak banget manfaatnya ya. Mandiri, Hmm, terus dia juga stimulasi juga untuk dirinya ya, untuk bener. Sensorik, tangannya. motorik, yes. Iya, gitu. Hmm, Komunikasi juga sama ibunya kan, bener ya apa segala macam. Ih, banyak banget. Kalau banget. Ania Bonding udah time. bonding time ya. Ania Iya. udah dapat apa tuh?
untuk Ania ikut tuh bersih? dia banyak banget sih, dia dari makan. Dia kan sebenarnya lagi belajar makan sendiri. Nah, itu Oke, juga suatu kesabaran sendiri ya, karena anak-anak belajar makan sendiri itu pasti ada mesinya. Nah, itu ntar habis itu ya, dia bersihin gitu. Kalau Ania sih mostly udah ya kayak cuci piring, bersih-bersih semua dia wah, udah otomatis gitu yang dia nggak perlu ya, ngerasa gimana. Bahkan dia ya. pengen jemur baju apa gitu dia mau Wah, sendiri. keren, dia keren. Yang lucu nih adanya nih Mbak Grace. Jadi kayak Ya, adanya kan baru ber 2 tahun karena dia mungkin ya, ngelihat lingkungannya, ngelihat kakaknya ya, apalagi. Dia ya. setiap kali lihat dia numpahin sesuatu, dia akan langsung ngambil lap atau ngambil tisu untuk membersihkan tanpa disuruh. Dan menurut saya itu kayak, oke, ini kuncinya sebenarnya. Tanpa disuruh ini suatu kesadaran yang kita semua harapkan kan ya. Iya, 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 Gitu. iya. Iya, 2 tahun loh ya. 2 tahun, 2 tahun udah gitu. bisa loh ya, bener iya. Belum lancar Nah, ngomong padahal. iya. Tapi dia sudah punya kesadaran itu tadi ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kan apa punya perilaku hidup bersih dan sehat itu Hmm, kan sebenarnya nggak hanya pas ada wabah gini aja kan ya dok enggak ya? dong. Mm-mm. Iya dong. Enggak dong. Enggak dong. Nah, ini nanti usai pandemi nih gimana? Orang pasti akan lebih melonggarkan nih, benar nggak nih? Kita boleh nggak agak-agak longgar nanti? Kalau lagi pandemi kita kayaknya ketat banget, tapi nanti setelah pandemi gimana? Apakah kita tetap harus pakai masker, harus cuci Oke. tangannya, harus sering-sering kemana-mana bawa hand sanitizer, terus jaga Oke. jarak juga tetap Oke. nggak boleh cipika-cipiki, itu Um, gimana tuh dok? yes. Oke, definisi pandemi selesainya dulu itu sih yang agak-agak rancu ya sebenarnya sampai Oke. sekarang karena kita belum bisa prediksi kapan, pertama. Kedua, Mhm. belum ada satu negara di dunia ini pun yang ngeklaim bahwa negaranya bebas dari virus ini. Oke. Artinya itu mungkin bukan dalam waktu dekat gitu. Kalau misalnya memang pandemi ini sudah selesai, artinya udah ada obatnya yang tepat, pengobatannya, udah ada vaksinnya, terus tidak Mhm. ditemukan lagi angka kesakitan ya pada Mhm. orang-orang yang terkena gitu ya. Mhm. Itu tampaknya memang jangan berubah sih. Mungkin Oke. masker ya oke lah untuk penyakit-penyakit yang menularnya seperti itu, mungkin masker bisa Mhm. dilonggarkan penggunaannya ya. Tapi Mhm. yang lain saya rasa sama aja deh, karena PHBS itu kan bukan cuma untuk penyakit corona ya. Semua Iya. penyakit juga pasti begitu gitu. Kayak misalnya kita tahu deh yang paling sering kita alamin kayak seasonal flu aja, kayak yang Mhm. selama ini kita anggap remeh ya, karena kan tinggal minum obat over the counter gitu, obat warung istilahnya, Iya. itu sembuh gitu ya. Tapi kan bayangin kalau misalnya anak-anak itu research-nya itu bisa sampai 7 sampai 10 kali kena flu seasonal ya. Itu setahun. Bayangin Oh, itu produktivitasnya dan akan pasti mengganggu tumbuh kembangnya. Nah, kalau betul. misalnya terlalu sering seperti itu juga kan nggak bagus buat tubuh, apalagi minum obat terus nanti jadinya kan, bayangin hampir 10 bulan berarti minum obat. Nah, jadi yang bisa terjangkit yang bisa kita jaga adalah jangan sampai terjangkit, yaitu dengan PHBS. Nah, kalau misalnya udah selesai pandemi, ya PHBS-nya untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan dan juga menjaga gaya hidup sehatnya ya harus tetap jalan, gitu supaya nggak terjangkit. Mhm. Nah, bahkan sekarang ini kalau saya banyak ngobrol nih sama beberapa ibu-ibu di komunitas nih, banyak yang cerita, iya anak saya sejak di rumah aja, nggak banyak kegiatan di rumah, tuh udah nggak pernah flu lagi, nggak pernah saling tular-tularan antar temennya lagi gitu kan. Jadi Iya, iya. ternyata ya itu ternyata yang paling penting sebenarnya adalah PHBS gitu supaya Mhm. penyakit-penyakit lain juga kadarnya ikut menurun gitu. Oke, oke. Penyakit infeksi. Ya, nah terus kalau gini, kalau tadi kan selama di rumah kita memang akan Hmm, lebih lebih sehat ya mungkin juga karena kita PHBS, kemudian juga ya, makannya mungkin benar ya. bener. Kita masak banyak masak Masak sendiri, sendiri. ya kan Hmm, makanannya juga lebih terjamin, lebih iya. bersih gitu ya. Nanti Hmm, ini kalau kalau eh, udah mulai dengan aktivitas lagi yang seperti sebelumnya ya mungkin belum 100%, apakah hmm. kita sudah cukup aman gitu, Dok, kira-kira? Maksudnya Sebenarnya tetap kan kita udah dianjurkan. lebih banyak di rumah dan lebih sehat nih. Yes. Tapi sebenarnya kita nggak perlu terlalu takut sih sama apa ya, Mhm. kotoran atau dunia luar karena tubuh Ya, kita ini kan sebenarnya kuat. Kalau misalnya kita punya apa gaya hidup yang sehat, makanan yang gizinya seimbang,
terus nggak ada penyakit penyerta gitu ya, kita sebenarnya nggak perlu takut karena kita punya tentara nih, kita punya daya tahan tubuh yang bisa menjaga kita dari penyakit-penyakit yang ada. Cuma kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak kan itu yang bisa menginfeksi kita. Kalau misalnya kita jaga tentara kita dan benteng kita kuat, tentu penyakit itu nggak akan mudah masuk dan menginfeksi kita gitu. So nggak perlu terlalu takut sih. Nah untuk jaga tentara kita ini gimana nih dok? Yes, jaga tentara tentunya banyak ya. Tadi saya udah mention gizi seimbang. Itu paling utama. Jadi kalau misalnya kita bisa mengkonsumsi makanan dari mulai proteinnya tentu yang utama, kemudian karbohidrat, lemak baik, vitamin dan mineral. Vitamin ini juga bukan vitamin C doang ya, tapi vitamin tuh ada vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin D yang biasa kita lagi heboh soal berjemur. Vitamin E, ada mineral. Mineral juga nggak kalah penting, kayak misalnya ada zat besi, zinc, terus ada selenium gitu, dan magnesium. Jadi semuanya harus benar-benar komprehensif sih supaya imunitasnya bisa bekerja dengan optimal. Nah kalau kita udah bisa mengandalkan itu, tentara kita sebenarnya kuat. Termasuk yang paling penting adalah serat. Serat itu adalah prebiotik makanan untuk probiotik. Probiotik itu adalah kuman baik yang ada di usus kita. Jadi tentara utama kita tuh adanya di usus-usus kita. Nah kalau kita bisa menghidupi si kuman baik yang ada di usus itu, terutama dengan serat, itu daya tahan tubuh kita pasti bisa kita jamin itu akan bagus. Gitu. Oke. Nah, terus ini dok, saya tuh sering dengar nih orang tuh kalau ngomong nggak usah steril amat deh, nanti malah nggak imun, gampang sakit, gitu ya. Itu dok, misalkan ini ya kalau misalkan kita makan makanan sembarangan gitu ya, kita jajan atau gitu, nggak apa-apa lah gitu, itu biar badan kita biasa dan kita lebih imun kalau udah kayak gitu, ada gitu. Nah itu gimana teman? Sebenarnya benar sih, saya setuju kalau misalnya kita nggak perlu terlalu steril, karena tadi saya udah bilang ada tentara kita itu, makanya anak-anak tuh suka disuruh untuk main di luar ruangan, jadi diajak bercocok tanam, diajak punya peliharaan, tapi ya tetap jaga kebersihan tangan ya. Tapi itu sebenarnya salah satu cara untuk memaparkan kuman-kuman yang ada di lingkungan sekitar, supaya daya tahan tubuh kita terlatih gitu. Terus anak-anak juga kan, kita kalau misalnya masih anak-anak pasti rutin vaksinasi. Nah itu juga sebenarnya melatih si tentara kita supaya mengenal si kuman itu dan kuat nanti kalau si kuman benerannya datang gitu misalnya. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu steril amat, benar, saya setuju gitu. Bener ya, nggak steril amat, tapi ya itu tadi, kita mesti ingat untuk punya perilaku yang bersih tadi ya. Iya, tetap lah kalau misalnya cuci tangan, makanan juga harus bersih, higienis dan matang sempurna, ya tetap lah kalau itu. Oke. Dok, cara kasih tahu ke anak itu gimana ya dok ya? Sebenarnya gini, kayaknya tantangannya lebih berat di kita ya. Tantangan untuk bisa menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih ini? Sebenarnya iya dong pasti, karena kita jadi contoh. Dan anak-anak itu kan ngelihat dari mempelajari dari apa yang dia lihat salah satunya ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri nggak menerapkan hal itu, ya anak-anak mana mau kita suruh gitu, karena orang kita aja enggak gitu. That's why salah satu contohnya adalah ketika kita makan bersama, dia lihat apa yang kita makan. Kita makan sayur ya, anaknya juga kalau terbiasa ya pasti akan makan sayur gitu. Terus misalnya yang kayak gitu-gitulah. Jadi apa yang kita tunjukkan ke anak, kita beneran jalanin, dan kita lihat anak bisa ngeliat hasilnya, pasti anak akan ngikutin gitu. Iya. Tadi kan dokter sudah nyebutin masalah gizi gitu ya, kemudian juga kalau masalah kayak cairan air minum itu penting juga ya dok ya? Nah, penting. Kadang anak-anak suka dianggap sepele nggak mau minum ya, padahal itu penting banget loh. Iya, kalau anak-anak itu justru lebih banyak berkeringat karena mereka lebih banyak aktif. Biasanya anak-anak yang apalagi kinestetik ya, mereka maunya gerak terus gitu ya. Itu harus lebih banyak air mineral. Dan harus itu dibiasakan supaya mereka punya kesadaran. Jadi misalnya kita sudah siapkan mereka 1 botol minum gitu ya, yang sudah ada isinya, berikan mereka tanggung jawab. Kalau saya sih gitu Mbak, ini sehari kamu harus habis ya 1 botol ini ya gitu.
kalau kamu belum habis, kamu lihat nih, kamu udah sampai mana. Dan karena anak saya sih udah kebiasa ya, kadang suka lebih, karena suka lebih berkeringat lagi. Jadi kalau misalnya belum tuh, lihat tuh, baru sampai garis ini kan. Jadi ada yang mereka Oke. lihat, ada takarannya. Jadi jangan disodorin terus. Ya minum, tapi mereka nggak tahu ini kenapa sih dari tadi suruh minum. Mereka Oh, dikasih tanggung jawab. Atau ya, mungkin ya. pada awalnya diajak yang seru. Anak-anak itu kan suka Oke. tantangan ya. Kalau Iya, disuruh doang, nggak ada tantangannya, nggak ada hasil yang bisa mereka rasakan, biasanya nggak iya, mau. Jadi bisa diajak main misalnya. Oke, kalau kamu hari ini bisa habisin ini duluan dibanding iya. Bubuy, aku manggilnya Bubuy ya. Oh, Itu nanti kita akan main apa gitu, atau nanti akan iya. dapat surprise atau apa. Nggak perlu sesuatu yang mahal, tapi itu Mhm. pancingan aja gitu. Oke. Jadi satu anak satu botol ya. Berarti Ania punya botol sendiri, Yoda punya botol sendiri gitu ya. Yes, betul. Oke, Betul. dan mereka diberi tanggung jawab untuk menghabiskan itu dan dikasih tahu ini Hmm, manfaatnya apa gitu ya. pasti ya. Nah, ini penting banget nih, orang tua mesti bisa bisa mengkomunikasikan ini ke anak ya dengan cara yang fun. Ya bisa dibeliin botol yang lucu Yes. mungkin untuk masing-masing anak ya. Heeh. Iya Iya. benar, mereka biasanya saya ajak suruh milih sendiri botolnya. Oh, Ah, kalian mau botol yang mana nih untuk minum gitu? Karena si ya. Ania kan all about pink and unicorn ya. Kalau adanya all about cars gitu, jadi ya udah. Akhirnya mereka Oke. suka sendiri. Heeh. Oke. Nah, belakangan nih, Dok, banyak yang Hmm, orang tua yang mengeluh dan bercerita sejak hmm. sejak belajar di rumah, tinggal di rumah ini, Yes. tidur Nah, jadi udah ngaco, nyala. tidurnya jadi berantakan. Oh, oke. Tuh. Padahal Yes. ini kayaknya penting banget kan tidur ya, Dok ya? Wah, penting banget sih. Regulasi Iya, tidur itu sangat penting karena tubuh kita itu kan saatnya beristirahat dan saatnya untuk iya, menormalkan kembali metabolisme iya, itu ya pada saat iya. kita tidur. Jadi Mhm. kalau saya boleh sharing nih Mbak, sebenarnya tips utama saya ketika menghadapi PHBS ini, PSBB ya sebenarnya. PSBB. PSBB ini itu adalah time management. Jadi mau itu saat anak itu mulai school from home, itu jangan Mhm. dibuat ini liburan tapi bukan liburan gitu. Jadi Ya. waktu yang dijalankan sama mereka tuh tetap sama. Bangun di waktu Mhm. yang sama saat mereka sekolah, makan di saat mereka yang sama, olahraga di saat mereka yang sama, Aha. makan siang di saat yang sama, bermain di Mhm. saat yang sama, dan tidur malam di saat yang sama. Jadi bukan Oke. berarti liburan ini jadwal jadi berantakan. Makanya Ya, biasanya anak yang bangunnya lebih siang terus didiemin aja, itu nanti jadwal ke belakangnya tuh bakal berantakan. berantakan. Jadi jangan kasihan sih, karena nanti kasihan anaknya malah jadi malamnya tidurnya nggak karu-karuan. Jadi bangunin Mhm. anak pagi di jam yang sama itu menurut saya paling penting gitu. Dan Hmm. usahakan jadi kalau dulu tips dari teman sejawat saya, dokter anak juga, dia suka bilang gini, kalau anak itu merasa bahwa susah tidur di malam hari nih Mbak, jadi kayak misalnya, oh susah banget nih tidurnya kalau di bawah jam 9. Dilihat lagi, apakah tidur siangnya kelamaan nih? Kalau tidur siangnya Hmm. kelamaan, cukup 15 menit aja dibangunin. Nanti Mhm. usahakan mereka jam 7 udah harus tidur lagi gitu. Kenapa? Mhm. Karena tidur malam itu kan yang paling penting kan span-nya sampai Iya, pagi. Jadi iya. manajemen waktu harus benar, dan karena anak di rumah aja biasanya anak kurang capek. Jadi dibikin Hmm. aktif dengan kegiatan-kegiatan rumah. Tadi saya udah Iya, sempat bilang pekerjaan rumah, ajak aja mereka. Kan juga iya, capek. Cuci iya, piring itu seru loh buat mereka dan itu melelahkan. iya, iya, iya. Gitu. Oke. Oke, kalau kita sendiri pun sebagai orang dewasa, tidur itu penting banget ya. Ya kita juga. Akhirnya kita juga Iya, harus bikin time management yang baik. iya, Awal-awal saya juga ngalamin, Mbak. Kayak misalnya wah kok saya jadinya mesti kerja terus di rumah sampai jam 9 malam kok saya masih meeting gitu. Karena wah ini iya, nggak bener nih kayak gini gitu. Jadi akhirnya saya membuat schedule gitu kayak oke, saya kerja meeting itu jam sekian sampai jam sekian, iya, saya iya, webinar itu bisanya jam sekian, saya ini iya, anak-anak jam sekian. Jadi ketika di atas jam 7 malam saya udah nggak bekerja lagi, otaknya udah mulai slowing down iya, untuk iya, istirahat. iya. Makanya jam 9 biasanya udah mulai siap-siap buat tidur gitu Buat kan. istirahat Ya ya. udah, Hmm. Jadi istirahat. itu penting banget time management itu buat buat kita sebagai sebagai orang dewasanya, sebagai orang tuanya Yes. maupun
untuk anak-anak kita gitu ya. Yes, Oke, betul. ini satu hal lagi dok. Ini kan ada anjuran yang stay at home sama tunda mudik nih. Ini penting sekali untuk dipatuhi ya sama keluarga Iya dong, ya. pastinya. Termasuk saya juga tunda mudik. Apa sih yang seringkali nggak disadari oleh orang-orang itu di balik anjuran ini? Oke, jadi gini, karena tadi ada orang-orang yang carrier atau orang-orang tanpa gejala yang bisa membawa virus itu tanpa dia sadari. Jadi orangnya ini belum tentu sadar dia bawa virus. Terus dia berpergian. Bayangin berpergian, kalau mudik itu kan biasanya menggunakan transportasi umum. Terus berkumpullah dengan segitu banyaknya orang. Bisa aja menularkan orang lain. Terus sampai ke kampung halaman, dia berinteraksi dengan sekian banyak orang. Belum lagi nanti di sana biasanya kegiatan di kampung halaman tuh ada silaturahmi, ada bertemu dengan sesepuh, ya orang yang lebih tua, orang-orang dengan penyakit penyerta, orang-orang di mana ini merupakan komunitas yang lebih rentan dan lebih fatal kalau terinfeksi penyakit ini gitu. Makanya disarankan jangan mudik dulu, nanti tunggu sampai kurvanya landai atau sampai pandemi selesai. Dengan awalnya diharapkan akhir tahun udah selesai, jadi akhir tahun bakal dikasih cuti panjang gitu kan sama pemerintah, diharapkan seperti itu. Tapi kalau sekarang nih pada nekat mudik, ya kan kurvanya jadi naik lagi, berantakan, ya nggak selesai gitu loh. Jadi nanti mungkin bisa tahun depan baru bisa benar. Dan nanti malah nih dari satu orang bisa aja menularkan ke puluhan orang. Bayangin nih puluhan orang ini bisa menularkan ke berapa ratus orang lagi. Dan berapa ratus orang ini bisa menularkan ke ribuan orang lagi. Jadi yang tadinya mungkin hanya terpusat daerah-daerah yang red zone aja, wah ini bisa satu Indonesia terkena red zone. Akhirnya ya pandemi bukannya malah usai, malah lebih meningkat gitu, lebih parah lagi infeksi yang menyebar. Jadi sebenarnya ini sangat penting sih diperhatikan untuk tidak mudik dulu, apalagi bertemu dengan orang-orang yang lebih rentan itu tadi. Iya, nggak mudik juga ya dok ya? Enggak sih, sedih sih sebenarnya. Karena biasanya kan pulang mudik ke Solo nih, ke Jogja. Jadi ya kita video call aja sama keluarga di sana. Iya benar iya. Jadi ya memang ini saatnya kita untuk udah deh kita sabar aja dulu ya. Untuk diri kita sama untuk sekitar. Dok, ini kita ada pertanyaan-pertanyaan nih dok. Ayo dok, kita jawab kalau anak saya suka gigit kuku, bagaimana menghentikannya? Iya nih dok, banyak nih anak suka gigit kuku. Umur berapa ya? Wah, nggak dibilang. Nih gigit kukunya nih. Wah, nggak dibilang ya? Oke. Kalau dia di bawah, kalau 2 tahun, 3 tahun ke bawah sih sebenarnya itu memang masih ada yang fase oral sampai 3 tahun. Jadi ya sebenarnya harus dijaga kebersihannya karena penting banget sih, nggak cuma tangan, tapi barang-barang di sekitar anaknya juga harus diperhatikan kebersihannya karena itu masih masuk-masuk terus. Tapi nggak apa-apa, jangan dilarang. Jadi beneran disalurkan aja, cuma dibersihkan. Kalau sampai dilarang, takutnya dia nggak cukup fase oralnya, nanti ngaruh ke banyak hal, termasuk psikologinya. Jadi kalau sampai umur segitu maksimal 3 tahun lah, itu masih bisa kita toleransi lah istilahnya ya. Biasanya sih setahun udah lewat sih. Terus tapi kalau ini sudah di atas umur segitu, 5 tahun apalagi 7 tahun gitu ya. Sempat juga Ania ngalamin di usia 4 tahun. Itu kita cari tahu penyebabnya apa. Jadi waktu itu kita identifikasi dia kapan saat itu gigit kukunya itu kapan. Misalnya pada saat iseng atau saat dia pengen sesuatu tapi nggak kesampaian, atau dia pengen ngomong sesuatu, atau dia sedang takut atau sedang apa. Jadi bukan larangannya yang diperhatikan tapi penyebabnya dulu. Kalau misalnya penyebabnya nggak di-solve, dia akan susah dilarang gitu. Ada orang-orang anak-anak kecil yang grogi banget untuk misalnya hanya sekedar ditanyain makan apa, mau makan apa, itu buat dia udah beban yang berat banget gitu ya. Jadi dia sangat grogi ditanyain itu, akhirnya ujung-ujungnya dia makanin kuku. Hanya hal-hal simpel. Jadi cari tahu dulu penyebabnya apa, lalu kalau misalnya sudah tersolve gitu ya, kayak Ania waktu itu ternyata dia sangat pengen sesuatu yang nggak kesampaian, jadi dia gigitin kuku sampai dia kesampaian. Nah akhirnya diajak komunikasi, baru dia akhirnya mau pelan-pelan nurun dan dikasih tahu bahwa kukunya ini rusak, nanti apa efeknya gitu kan.
ditunjukin. Kalau saya sih karena saya terbiasa ngeliatin gambar-gambar kulit ya di rumah, jadi ngeliatin ini ntar bisa begini-begini, dia udah biasa, nggak takut. Tapi mungkin buat anak-anak yang nggak biasa ngeliat penyakit, takut kali ya ditunjukin gitu. Iya. Mungkin diceritain aja, nanti kukunya bisa bengkak, bisa merah gitu. Terus usahakan selalu pendek kukunya, jadi nggak ada yang digigit. Dan jangan apa ya, jangan biarkan anak itu apa namanya sih istilahnya, kayak biasa mainin gitu loh. Biasanya kalau nggak bisa gigit dia akan mainin terus ngopek-ngopek, nyuil-nyuil gitu. Bahasa Indonesianya. Ya gitu. Jangan deh. Nah itu kalau itu baru dilarang. Oke. Jadi memang yang penting itu adalah cari tahu dulu penyebabnya kalau anak yang udah besar ya, gitu loh. Ya, betul. Tahu dulu penyebabnya apa, terus diajak ngomong gitu. Dan memang sih sebaiknya anak kecil jangan panjang-panjang kukunya ya, rapi, bersih, nyimpan kuman juga gitu. Bener, iya. Ini ada lagi pertanyaan, Dok. Anak saya suka banget mainan rumput dan nyeker di tanah. Haruskah saya khawatir dengan kebersihannya? Apa yang harus saya lakukan untuk menjaganya dari kuman penyakit? Mandi aja. Gak usah takut ya kan. Simple. Biarin mereka explore, main bebas ya. Asal jangan pas main terus masukin tangan ke mulutnya. Itu aja. Lagi seneng main tanah, nyeker, udah main aja. Seneng tuh malah. Suka banget ini, apa namanya, suka banget eksplorasi outdoor, itu bagus banget. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Habis itu mandi aja, bersih-bersih, mandi, udah cukup. Mungkin kalau di masa-masa sekarang ini sambil, ya sama orang tuanya juga bisa ya, pagi-pagi sambil berjemur. Orang tuanya nyeker aja juga ya, sebenarnya bisa ya. Bisa aja. Kita bersenang-senang outdoor dulu di halaman rumah. Nah, masa-masa seperti ini, karantina begini atau PSBB ini bukan berarti kita nggak boleh keluar sama sekali kan? Ya, membatasi sih akhirnya. Membatasi, ya. Kalau masih di halaman rumah, kita main di halaman rumah, abis gitu kita masuk mandi, bersih kan nggak masalah gitu kan? Iya, dia kan nggak bertemu dengan orang lain, dari pihak luar gitu yang masih berpergian. Iya. Gitu. Di halaman rumah jaga jarak. Ya? Jaga jarak. Ya. Oke. Iya. Ada lagi satu pertanyaan nih dari Zuli. Yes. Siang dok, mau nanya, bayi saya umur 4 bulan suka masukin mainan atau apa saja ke dalam mulut. Terus gimana ya dok, apa harus saya beri kompeng mungkin maksudnya empeng ya? Atau gimana gitu ya? Dok? Iya. Ini istilahnya kompeng. Tapi kita mungkin ya. Iya. Kuman masuk lewat mulut gitu. Kalau kuman masuk lewat mulut gimana tuh untuk anak usia 4 bulan ini, khawatir ibunya? 4 bulan kan memang masih fase-fasenya banget ya, jadi jangan dilarang. Terus sebenarnya penggunaan empeng juga hati-hati, karena selain bisa menyimpan kuman, malah justru lebih parah, karena bisa lebih mudah berjamur. Terus yang kedua juga hati-hati adiksi, ya anak itu justru malah dirangsang untuk kecanduan sama empeng. Dan yang ketiga, fitur mulutnya juga nanti akan berubah dari guzinya. Jadi hati-hati. Jadi nggak perlu sih sebenarnya, bersihkan aja mainan yang mau dia empeng, cukup disterilkan, terus ya nggak apa-apa dia atau siapkan teeter yang memang bukan bikin adiksi. Jadi teeter yang ada di sekitarnya aja gitu. Ya itu aja sih. Tapi kalau untuk empeng saya rasa nggak perlu sih. Kalau memang masih bisa dengan yang lain. Oh, kayak gitu ya. Kalaupun teaser atau apapun harus bersih ya, dok ya? Harus bersih sih. Bersihkan dulu. Tapi kan nanti lama-lama dia akan bawa itu ke kasurnya, akan bawa itu ke karpet atau plametnya gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Kalau kuman-kuman yang ada di sekitar rumah, sama kita bersihkan dengan baik, sudah dilakukan disinfektan dengan baik, ya itu aman-aman aja. Iya. Gitu. Saya pernah ini kok, dokter pernah bilang juga waktu itu ngobrol sama saya waktu itu, waspada itu nggak boleh panik. Iya, gitu jangan kan? Panik, waspada cukup waspada. Ya, jangan panik, gitu kan? Yes. Biar stres ya, nggak stres juga. Satu lagi ya dok. Jangan stres, nanti nurunin imun. Itu imunitas yang mesti harus kita jaga kan ya, soalnya ya. Oke, ini satu lagi pertanyaan. Ini dari bapak-bapak deh. Senang saya kalau ada bapak-bapak nanya. Dok mau tanya, kalau fase remaja,
Iya, ini kayaknya bertanya tentang anaknya deh. Fase remaja kan mudah banget berjerawat. Kalau misalkan Oh, jerawat itu biarin terus, bisa hilang dengan sendirinya nggak ya? Takutnya juga kotor atau apa gitu mungkin ya. yes. Banyak banget sih faktor penyebab jerawat. Jadi benar-benar harus dicari dulu penyebabnya apa Ya. supaya bisa sembuh. Karena Mhm. solusinya adalah menghilangkan penyebabnya. Mulai dari misalnya kalau remaja sih, saya curiganya biasanya karena ada perubahan hormonal. Kalau Ya. perubahan hormonal, nanti sooner or later ketika hormonnya mulai stabil, oke dia akan biasa lagi, nggak akan keluar jerawatan lagi. Tapi ada faktor lain. Kalau remaja itu biasanya juga jarang menjaga kebersihan dengan baik. Misalnya cuci muka juga suka telat-telat. Misalnya mau tidur malam nggak cuci muka dulu, atau udah mukanya berminyak, dia spraynya sarung bantalnya nggak pernah diganti gitu ya. Atau misalnya dia banyak konsumsi makanan yang mengandung lemak-lemak tinggi, yang kayak gitu itu sangat pengaruh terhadap jerawat. Jadi Mhm. sebenarnya faktornya multifaktoral sih. Kalau bisa jaga kebersihan aja dulu, ajarin cuci muka yang baik dan benar, kapan aja. Terus sebelum cuci muka cuci tangan dulu, ya karena ntar nggak efektif nanti sabun mukanya. Mhm. Terus ya udah jaga kebersihan, sering ganti handuk dan ganti sarung bantal. Mhm. Terus perhatikan shampoo, kadang-kadang shampoo juga nggak cocok bikin jerawatan dan makanannya. Itu sih Ya. paling. Oh iya, bisa juga ya dari shampoo ya. Yes. Suka Oke. ada yang keras, mengandung mineral-mineral tertentu yang akhirnya mengaktifkan si kelenjar minyak. Jadi berlebihan di Oh, kulit wajah. ini tadi pertanyaan, kalau itu dibiarkan bisa hilang sendiri apa enggak ya? Atau di gimana ini, Dok? Kalau dia faktor hormonal sih ntar hormon stabil akan hilang sendiri. Tapi kalau faktor yang soal kebersihan didiemin aja ya nggak bersih-bersih. Ya jangan, harus diantisipasi. Ini balik lagi ya sama obrolan kita ya, jaga PHBS kebersihan. lagi ya. PHBS lagi beneran ini. Aduh, PHBS lagi. Jerawat itu sangat penting loh kalau konsumsi serat. Jadi serat itu harus cukup pada orang yang berjerawat. oke. Balik lagi. Balik lagi. Yes. Ya, sebenarnya kalau udah timbul kita harus mulai ke dalam diri ya. Ada Yes. apa nih? Ada Bener. juga ya, Dok ya. Bener. Ya, ada Berarti stres juga kan. mungkin makannya juga nggak benar gitu ya. Bener. Kurang tidur juga ngaruh. Iya, oke. Balik lagi. Lagi PHBS itu makanya PHBS itu penting sekali ya, perilaku Yap. hidup bersih dan sehat. Dan Betul. kalau kita sudah bisa menerapkan itu secara teratur dan kita sudah punya menjadikan itu habit, maka itu menjadi pola ya, pola yang akan kita bisa lakukan dengan lebih baik. Kita ngajarin anak juga jadi lebih enak ya, kita sama-sama. Dokter, Bener, setuju. sudah ini kayaknya dokter udah harus beraktivitas lagi. Iya. Thank you Terima banget loh. kasih banyak. Iya, Thank you banget. banget. Tipnya. Salam sayang buat Ania sama Yoda. Iya, terima kasih. Terima kasih Kami untuk juga. semua ayah bunda yang udah join juga. Ya. Ini seru banget kita hari ini ya obrolannya. Ya, ini yang join ayah dan bunda, terima kasih banget sudah join di sini bersama saya dan Dr. Broto Asmoro. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Dok ya. Iya untuk, dong, pastinya. Iya, berbagi informasi ya, Dok. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ingat ini pesannya Dr. Reisa, penting banget jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Stay at home dulu, nggak usah mudik karena banyaknya lebih banyak daripada manfaatnya kalau kita mudik. Bener, ya? bener banget. Stay safe, stay healthy semuanya. Sehat, dokter. Sama-sama Mbak Gracia, terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Bye, terima semua. Terima kasih. Bye. Bye.